Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi kelanjutan dari sebuah kisah misteri yang berjudul Bocah-bocah Ajaib Part 8. Malam telah menampakkan sepinya pada suasana, dihiasi bintang dan cerah langit. Angin melepaskan maksud pada daun-daun untuk mengikuti nyanyian syahdu iramanya. Kerlap-kerlip bintang saling menyapa, mega-mega menggoda dengan sedikit menghalangi keceriaan para bintang-bintang. Separuh purnama enggan tersenyum, meski sang bintang gemintang terus menggoda. Kidung-kidung serangga malam tampilkan harmoni kedamaian. Di peluk malam kian rapat, dinginnya yang setia menemani. Ujung-ujung maksud angin membawa kabar tentang kesunyian, menyatukan peluk hangat peraduan dengan napas-napas lelap pembaringan. Burung malam mengepakkan sayap, melayang berputar-putar, seolah-olah tahu ada sebangsa gaib sedang melintas malam. Ditembang-tembang mimpi mereka, menyerupai perjalanan sebuah keinginan yang terpacu dalam arah benak sang pemimpi dalam nyatanya, yang lalu dianggapnya sebuah pertanda atau hayalan akan sebuah kisah yang akan terjalani di saat esok hari. Dalam perjalanan kisahnya, Aisyah adalah sosok yang terlahir dari seorang ibu bernama Nur Hamidah dengan bapak bernama Sidik. Lahir di pedesaan yang berbatasan dengan hutan di Kabupaten Malang. Sejak berumur beberapa hari, ibunya telah meninggalkannya selamanya kembali ke rahmatullah. Dalam tenang senyum mengembang, hingga membuat Aisyah kecil piatu ibu. Sejak lepas dari ASI sang ibu, Aisyah kecil tak mau menyentuh air susu yang lain. Berbagai upaya sang bapak mencari akal agar anak semata wayangnya mau meminum susu sebagai makanan untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi si Aisyah tetap menutup rapat-rapat mulutnya, hingga sang bapak selalu mencari para ibu-ibu yang sedang menyusui untuk dapat memberi ASINya kepada Aisyah. Tetapi yang disusui tetap tak mau menyentuhnya. Susu formula, susu sapi, bahkan susu kambing pun sudah pernah dicobakan. Tetap saja si Aisyah kecil tak mau menyentuhnya, seolah-olah tak mau makan dan ingin berjumpa dengan ibu kandungnya. Tubuhnya kian kering, tangisnya pun kian melemah karena tak ada asupan yang masuk ke dalam tubuhnya. Hingga membuat sang bapak ikut puasa seperti Aisyah yang puasa air susu yang diberikan kepadanya. Itu membuat iba siapa saja yang menjenguk atau melihatnya. Keduanya pun semakin layu. Bapak anak melayu lemas tak berdaya dan bergairah di fana kehidupan ini. Sampai suatu malam, selepas malam sang bapak bertahajud memohon dan berserah diri kepada Gusti Allah dalam rimba hutan yang gelap dan lebat di kaki Gunung Semeru. Karena memang sang bapak ingin menyepi menyatukan perasaan dengan alam. Apa yang sedang terjadi dengan putri kecilnya, hingga tak mau meminum susu atau memakan sesuatu sebagai sumber nutrisi bagi kelangsungan hidupnya. Sehabis bertahajud, sang bapak terus berzikir mengumandangkan asma Allah dalam hati yang ditakbirkan kepada alam semesta di keheningan hutan lebat dengan kehusukan setara hening alam malam, sampai beliau ini tertidur tak sadarkan diri, lelap dalam kelelahan, juga lemas karena berpuasa. Dalam tidurnya, beliau didatangi sosok yang dia kenal dan cintai, berpakaian putih-putih, selayak jubah ihram, dan mengelus kepalanya dengan lembut, seraya menyuruhnya pulang ke Aisyah. Kemudian menunjukkan jemarinya ke arah sarang lebah yang ada di atas tempatnya bertahajud dan berzikir tadi, lalu tersenyum dan menghilang pergi. Pagi telah menjemput selepas subuh, dengan keadaan setengah tak percaya bahwa dirinya telah bermimpi istrinya yang menyuruhnya pulang dan menunjuk sebuah sarang lebah. Adalah sebuah pertanda bahwa dia harus pulang dan mengambil madu pada sarang lebah itu untuk asupan Aisyah. Dengan tanpa kesulitan,
Kusidik mengambil sarang lebah yang penuh dengan madu itu, lalu bergegas membawanya pulang dengan harapan agar si Aisyah kecil mau meminumnya. Dan memang benar, sesampai di rumah diperahnya madu hutan itu, kemudian dioleskan ke bibir Aisyah kecil, hingga bibir kecil nan mungil itu merasakan manis yang kemudian mengecapnya berulang-ulang, seakan-akan meminta lagi. Maka pada saat itulah Aisyah kecil terus meminum madu alam sebagai pengganti ASI yang tak ia dapatkan dari seorang ibu yang memang sudah pergi meninggalkannya semenjak usianya baru beberapa hari menginjak kelahiran. Sang bapak pun akhirnya terus berkelana keluar masuk hutan untuk mendapatkan madu alam yang disukai Aisyah kecil. Karena madu-madu hasil kebun pun Aisyah kecil tidak mau juga meminumnya. Nama Aisyah pun berganti dari Aisyah Lailiyah Hamidah menjadi Aisyah Lailiyah Hamidah Madu, atau lebih dengan disebut Aisyah Lailiyah Madu sampai saat ini. Karena terus mendapat asupan dari alam itu, membuat tubuh Aisyah mendapat kekuatan-kekuatan alam semesta yang sudah tergaris dari kodratnya, hingga dia dengan cepat bisa menyerap unsur-unsur kekuatan alam dengan cepat, sesuai dengan arahan dan petunjuk sang bapak, tanpa mendapat halangan yang berarti. Tetapi hingga sampai dewasa, dia tak sekalipun menyentuh kehidupan hutan dan gunung-gunung seperti yang dilakukan oleh sang bapaknya. Dia hanya keluar masuk area pondok pesantren saja dan tak lebih, karena memang tak ada kesempatan atau keinginan untuk memasuki hutan itu yang memang tidak diperbolehkan oleh sang bapak, yang dikhawatirkan akan banyaknya kekuatan-kekuatan hutan yang ingin hingga pada tubuh Aisyah, sedangkan tubuh atau sukmanya belum siap dengan masuknya kekuatan-kekuatan gaib yang berasal dari hutan yang ikut kepadanya, yang bisa mempengaruhi dalam kejiwaan nantinya. Sang bapak pun berpesan, nanti bila tiba saatnya, kalau memang dia si Aisyah menginginkan melihat apa saja yang ada dalam hutan gunung, dan ingin mengambil atau menolak kekuatan-kekuatan gaib tersebut, harus sudah menikah terlebih dahulu. Itu dimungkinkan agar supaya pengaruh-pengaruh keburukan yang ada bisa secara langsung tidak bisa serta-merta menempel atau mengikuti dalam jasad kasarnya, atau lebih dikenal merasukinya dalam penyampaian pesan-pesan yang kurang berkenan di kehidupan sehari-hari. Aisyah telah menyerap hampir 80% ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sang bapak, dan banyak lagi dari paman dan guru-guru yang ada di pondok pesantren, karena memang dia adalah memiliki jiwa cerdas dan tangkas dalam menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan kepadanya. Bahkan jika seseorang mempelajari suatu ilmu bisa mencapai bertahun-tahun, Aisyah cukup sebulan atau beberapa bulan saja, karena memang ada unsur-unsur kekuatan alam yang melekat pada dirinya yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Di samping sejak kecil mendapat gemblengan dari sang bapaknya sendiri, dia sendiri mempunyai bakat alam dan turunan dari keluarga ibu maupun bapaknya yang memang dari golongan orang-orang mumpuni. Dalam mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, Aisyah selalu berpedoman pada ajaran-ajaran yang diperoleh dari pesantren, tetapi lebih ke yang fleksibel, bukan kaku atau mengikat. Dia tahu batas-batas antara boleh dan tak boleh, tidak kaku maupun keras dalam aturan-aturan yang memang ketika berada di kemajemukan bermasyarakat, tidak serta-merta memusuhi atau melarang sesuatu yang memang dilarang, tetapi memberi pengertian agar hal-hal yang dilarang itu tidak diterapkan melalui pendekatan-pendekatan yang sangat bersahabat. Keluasan inilah menjadi sosok Aisyah dijadikan panutan bagi mereka-mereka yang mengenalnya. Tetapi yang dibenci adalah orang-orang yang suka mencari jamaah dalam menyembah setan atau jin melalui ritual-ritual yang memang menyesatkan dalam keberagamaan dalam masyarakat pada umumnya, tetapi tidak serta-merta menghukum manusianya atau pelaku pemujaan, tetapi kepada gaib yang dipuja, entah diusir, diikat, ataupun harus dimusnahkan dengan caranya sendiri, yang lebih condong ke manusiawi dan beradab daripada menampilkan kekejaman. Pernah suatu ketika, ada seseorang yang hidupnya senang dengan hal-hal gaib dan mempelajari ilmu-ilmu dari jin-jin yang dijadikan pedoman dalam dia berguru. Dia bukanlah sosok dukun atau paranormal, tetapi merupakan sosok pengidola jin-jin dengan segala bentuk kelebihannya, dan juga menimba ilmu dari jin-jin tersebut
Setelah dia dapat mempelajari dan menguasai, dia praktekkan ilmunya untuk dicobakan kepada tetangga, teman, maupun orang yang tidak disukainya. Sebagai uji coba ilmu-ilmunya tersebut, setelah orang yang diuji coba mengalami hal-hal aneh dalam beberapa hari, entah kesakitan atau digoda, rumahnya dan lain-lain sebagainya, kemudian dilepaskan kembali sesuai keinginannya, dan itu terus-menerus dilakukan pada setiap korbannya. Dan kebetulan korbannya adalah junior Aisyah di pesantren yang waktu itu pulang ke kampungnya dan menjadi korban dalam uji coba tersebut. Namanya Siti Maimunah. Dia dapat merasakan kalau dia mendapat gangguan dari seseorang, tetapi tidak bisa berbuat banyak dalam menangkal. Maka dia pun menghubungi Aisyah untuk menjenguknya. Seketika setelah tahu bahwa temannya mendapat gangguan, Aisyah pun menetralisir terlebih dahulu si Siti dengan membersihkan seluruh kekuatan gaib jahat yang menyelimuti dirinya. Kemudian mendatangi rumah sang pembuat sakit, seraya bersilaturahmi, berpura-pura meminta tolong bahwa Aisyah mengalami sakit seperti yang dialami oleh Siti Maimunah, dan dia katakan persis. Lalu orang itu bertanya lebih detail perihal sakit yang dialami oleh Aisyah, dan dalam hati Pak Ponijan bergumam, anak ini katanya sakit seperti ilmu yang kucobakan kepada si Siti. Berarti ada orang lagi yang seperti diriku di daerah sekitar sini yang mempunyai ilmu seperti diriku. Siapa ya? Gumam Pak Ponijan. Lalu Pak Ponijan meminta waktu sebentar kepada Aisyah untuk masuk ke dalam rumah, meminta petunjuk kepada para jinnya untuk berkomunikasi. Seketika itulah Aisyah bergerak karena Pak Ponijan memanggil para jinnya. Dengan cepat Aisyah memberi pembatas atau serupa garis pelindung agar para jin yang ada di dalam rumah keluar. Yang di luar rumah Pak Ponijan tak bisa masuk ke dalam, semacam asmaan pembersih atau penyapu jin maupun setan agar tak bisa memasuki rumah atau ruangan tertentu. Setelah itu Aisyah juga mempersiapkan ilmu ajian serap jiwa yang dipelajari dari sang ayahandanya, yaitu Kusidik, untuk memusnahkan ilmu-ilmu sesat Pak Ponijan tanpa dia sadar bahwa ilmu yang dimilikinya telah hilang. Pak Ponijan pun keluar rumah lagi karena tak mendapat petunjuk dari para jinnya yang memang sudah dinetralkan semua oleh Aisyah, hingga dia keluar menemui Aisyah dengan geleng-geleng kepala tak percaya bahwasanya dia tidak sadar apa yang telah dilakukan Aisyah pada rumahnya, dan Aisyah pun memohon pamit seraya berjabat tangan memohon diri untuk pulang. Dengan berjabat tangan inilah ajian serap jiwa menarik semua ilmu-ilmu sesat Pak Ponijan menjadi musnah tanpa Pak Ponijan menyadarinya. Itulah kehebatan Aisyah dalam membasmi kesesatan seseorang tanpa mereka tahu sebelumnya. Kota Malang masih hadirkan kesejukan abadi, memberi arti pada nuansa tersendiri pada pribadi-pribadi yang memang butuh ketenangan dan kedamaian dalam mengisi sisi-sisi hidup yang kadang-kadang membuat penat dan resah rasa. Nyiur udara pegunungan yang turun berhembus ke kota, terus-menerus seperti nafas kehidupan yang mungkin akan kekal dan abadi. Hiasan-hiasan alam dan pemandangan masihlah hijau pada setiap sudut kota, menambah asri suasananya. Kinanti dan putrinya, I Gusti Ayu Cahyaningati masih di kota Malang di rumah Nisa, sedangkan Jeliteng pergi ke pesantren Tebu Ireng untuk menemui si Aisyah. Walau di dalam hatinya sudah malas untuk bertemu atau berbicara, karena itu akan membuka kenangan lama yang sudah hampir dia lupakan dengan mencari kehidupan lain yang bisa membuatnya tersenyum kembali. Tetapi ini demi si kecil Ayu Cahyaningati yang selalu menangis dalam pergolakan pada kedua sisi jiwanya. Memang Jeliteng bisa menenangkan apa yang terjadi pada si Ayu, tetapi tidak jika dia jauh dengan si Ayu, maka tangisnya pun tetap berlangsung. Sedangkan Kinanti punya keluarga sendiri, tidaklah mungkin harus menemani si Ayu seterusnya. Karena itu Jeliteng pergi ke Aisyah untuk membicarakan perihal yang terjadi pada diri Ayu Cahyaningati. Sesampai di pintu gerbang pondok, Jeliteng disapa Gus Soleh yang memang adalah paman Aisyah, adik dari Kusidik, abahnya Aisyah.
dan baru akan meninggalkan pondok yang sedang menikmati kopi sebelum pergi. Jagendeng, kamu ngapain datang ke sini? Kata Gus Soleh, dan Jeliteng langsung menoleh mengenali suara yang khas di telinganya dan menjawab, "Waalaikumsalam Paman Bro." Hehehe. Jeliteng menghampiri sambil berpelukan melepas rasa kangen setelah beberapa bulan tidak saling jahil dalam candanya. "Ayo makan dulu atau ngopi sini." Tanpa basa-basi Jeliteng langsung memesan nasi pecel 2 piring dan segelas es teh tawar kesukaannya. Tambah ganteng aja, udah gak gondrong, tambah klimis, gemuk, seger, seperti banyu degan. Hahaha. Tawa mereka berdua pun meledak. "Ada apa kamu kesini?" "Ketemu Aisyah," kata Jeliteng. "Loh, masih ada feeling ya?" kata Gus Soleh. Jeliteng pun menjawab dengan tawa, "Aisyah dijemput abahnya pulang ke Malang. Aku juga pengen ketemu sama kikuk-kikukmu. Lama tidak ketemu. Sebenarnya aku tidak setuju kalau Aisyah dilamar anak ganteng itu. Aku lebih senang kamu yang jadi pendamping Aisyah. Biar keluarga aku jadi komplit orang Sableng semua," kata Gus Soleh diiringi tawanya yang renyah-renyah garing. "Waduh," kata Jeliteng sambil mengunyah rempeyek nasi pecel 2 piring yang tersisa hanya rempeyeknya saja. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Malang. Sebelum balik meneruskan perjalanan kembali ke Malang, Jeliteng terlebih dahulu berpamitan masuk pondok pada para pengasuh pondok yang beberapa dia kenal baik dan kiai sepuh. Lalu bersama Gus Soleh melanjutkan perjalanan ke kota Malang. Dalam perjalanan mereka selalu bercanda. Dalam obrolan yang tertangkap, "Kita ini bodoh, sudah tahu bisa telepati dan pikiran yang kuat, kok nggak digunakan dulu? Atau SMS-an dulu yang dicari itu ada apa enggak? Malah seneng di jalan digerogoti angin." Dan tawa mereka pun meledak terpingkal-pingkal, hingga penumpang bis yang lain ikut tertawa melihat mereka, 2 orang beda generasi saling bercanda tanpa ada sekat tata krama. Sesampai di kota Malang, mereka langsung menuju ke rumah Aisyah, tetapi mampir dulu ke masjid untuk sholat maghrib. Habis itu makan di emperan toko. Dari situlah Gus Soleh melihat sosok jenglot betina berputar-putar di sekitar pohon beringin tak jauh dari tempat mereka makan. Kemudian Gus Soleh mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kulit kerbaunya, berupa botol kecil yang sangat wangi, hingga Jeliteng nyengir menyingkir karena memang dia tak tahan dengan aroma wewangian mistik. Dan juga mengambil sapu tangan menaruh paha ayam yang sudah terkikit sedikit, ditaruh di sapu tangannya untuk membungkus, yang terlebih dulu dilaburi minyak mistik tersebut, lalu berjalan menuju pohon beringin. Dan bungkusan sapu tangan yang berisi paha ayam tersebut diletakkan di bawah pohon beringin. Tak seberapa lama ada hembusan angin begitu cepat di sekitar pohon beringin dan kemudian hilang. Dan Gus Soleh melangkah mengambil bungkusan sapu tangannya yang berisi paha ayam tersebut. Ternyata sudah berisi jenglot betina dengan kuku tajam berambut putih, memanjang, melebihi panjang kakinya. Mulut menyeringai dengan gigi-gigi yang tajam dan tak beraturan, dan paha ayam pun lenyap tak bersisa. Sambil tersenyum nyengir, sapu tangan itu beliau masukkan ke dalam tasnya, dan Jeliteng hanya garuk-garuk kepala dengan senyum-senyum geli melihat penangkapan jenglot yang dilakukan oleh Gus Soleh. Jenglot itu memang harus diamankan oleh Gus Soleh, dan nantinya akan dilepas atau dikembalikan ke alamnya, agar tidak mengganggu masyarakat di sekitar situ, biar tidak menjadi tahayul dan dipuja hingga menjadi tempat permintaan-permintaan yang tidak sebagaimana mestinya. Jika diketahui bahwa di pohon beringin itu ada jenglotnya, jika seseorang yang tahu bahwa di pohon beringin itu berpenghuni jenglot, maka orang akan berasumsi akan memuja untuk sebagian orang yang beriman tipis, maka akan memberikan sesaji-sesaji yang berujung kemusyrikan dalam kepercayaannya, bisa saja menjadi tempat-tempat permintaan rezeki atau lainnya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Gus Soleh nanti di kemudian hari. Mereka berdua pun bergerak ke arah barat menuju rumah Aisyah. Jelang Isya,
Jeliteng dan Gus Soleh telah sampai di rumah Aisyah. Entah kenapa tiba-tiba langkah kaki Jeliteng begitu berat dan dadanya bergemuruh tak karuan seperti gelombang pantai yang terlanda badai, hingga sedikit tertinggal dari langkah Gus Soleh yang kian cepat ketika memasuki pekarangan rumah Aisyah. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan tampaklah Aisyah dan Gus Sidik menyambut ramah, saling berjabat tangan dan saling berucap salam sebagaimana layaknya tak saling jumpa untuk waktu yang memang beberapa lama. Ini pertama kali Jeliteng memasuki rumah asli kediaman Gus Sidik. Rumah yang sederhana dipenuhi dengan hiasan dinding kaligrafi, ayat-ayat suci serupa lukisan indah. Ada patung-patung, mungkin dari zaman dahulu yang masih begitu terawat. Jeliteng sengaja mengambil tempat duduk di pojok sedikit menjauh, agar getar hatinya tak terdengar oleh orang-orang mumpuni yang berada di ruangan tersebut. Terutama Gus Sidik yang begitu peka terhadap apapun yang hadir di ruangan tersebut. Seperti biasa, kalau nggak garuk-garuk kepala yang ngupil, itulah tanda dari Jeliteng ketika suasana hatinya tidak tenang. Aisyah duduk di hadapannya, begitu cantik nan anggun, dipadu hijab hitam. Wajahnya yang putih berseri sangat kontras dengan hijabnya, hingga menambah cantik raut wajah. Senyum terus terkembang, entah melihat Jeliteng yang mati kutu atau sedang bahagia karena ketemu paman tercintanya. Tak tahu pasti itu yang membuat Jeliteng semakin kelepek-kelepek ingin menggigitnya. "Kok bisa kamu sampai bareng sama si Jeliteng?" kata Gus Sidik kepada adiknya, yaitu Gus Soleh. "Iya, ini tadi ketemu di Tebu Ireng, sama-sama nyari Cahayu ini," kata Gus Soleh. "Ada apa Toleh?" kata Gus Sidik kepada Jeliteng, dan yang ditanya cengar-cengir gak karuan, kayak orang linglung, bingung kehilangan arah jalan untuk beberapa saat, dan pada akhirnya menemukan jalan ketenangan setelah mengambil nafas dalam-dalam. "Ini Kiai, ada keperluan dikit yang tak bisa aku selesaikan. Jadi aku mohon bantuan Aisyah," kata Jeliteng. "Tumben kamu meminta tolong ke Aisyah. Biasanya kan Aisyah yang meminta tolong. Biasanya kamu kan bisa menyelesaikan masalah. Walau seberat apapun, kamu pasti bisa selesaikan," kata Gus Sidik. "Yang ini beda Kiai, ruwet bin kusut. Makanya aku minta tolong ke Aisyah," Jeliteng menjawab. "Ya sudah, bicarakan," kata Gus Sidik. Memang ada perasaan canggung di antara mereka berdua yang memang lama tak jumpa dan saling tak berkomunikasi sejak pertunangan Aisyah di Tebu Ireng beberapa waktu yang lalu. Jeliteng waktu itu juga menghilang bak ditelan bumi, pergi menyendiri ataupun berdiam dalam persembunyiannya. Kadang kalau bosan pergi berpetualang tanpa ada tujuan sebelumnya yang tertuju. Kini mereka dipertemukan kembali dalam suasana resmi bersama para tetua yang memang akrab ketika berpetualang bersama-sama. Dengan Gus Soleh lebih kenal dahulu, lalu Aisyah, dan yang terakhir dengan abahnya waktu menjelajah Gunung Penanggungan, Welirang dan Arjuno. Walau beberapa hari, tapi memberi arti tersendiri bagi Jeliteng. Dalam waktu yang singkat itu, Jeliteng mendapat warisan sedikit ilmu dari Gus Sidik yang amat luar biasa jika digunakan dalam keadaan terjepit, dan dapat pengalaman dikenalkan dengan teman-temannya Gus Sidik dari golongan jin muslim yang sakti-sakti, serta mengenal baik dengan nenek penanggungan yang sukar dicari kehebatannya di kolong muka bumi ini. Semua berkat campur tangan Gus Sidik. Ya, mungkin hanya Gus Sidik yang bisa membaca pikiran Jeliteng. Dan itu sudah terbukti ketika petualangan pada kisah makam wasiat iblis. Para ahli-ahli spiritual manapun yang pernah mengenal Jeliteng tak pernah sanggup menebak ataupun bisa membaca jalan pikiran Jeliteng. Nenek Niluh, nenek penanggungan, dan para kiai sepuh ataupun Aisyah sendiri tak mampu menebak jalan pikirannya. Apalagi Kinanti. Hanya Gus Sidik yang bisa. Mungkin nanti Nisa dan Alif akan menyusul bisa membaca pikiran Jeliteng karena sudah ada arah menuju ke sana. Malam semakin larut, udara kota Malang semakin meremangkan bulu-bulu tubuh karena dinginnya. Gus Sidik dan adiknya asik berbicara jenglot yang ditangkapnya, sedangkan Aisyah dan Jeliteng berbicara di teras depan.
Sambil memandang bintang-bintang yang sedang bimbang karena megah-megah menutupi keceriaannya, Jeliteng menceritakan masalah yang menyelimuti Ayu Cahyaningsih. Dan begitu jujurnya kepada Aisyah, sampai-sampai dia bercerita siapa Ayu itu sebenarnya. Begitu jujurnya dia curhat hingga membuat Aisyah ada rasa cemburu pada Kinanti, mama daripada Ayu Cahyaningsih. Dan itu terlihat jelas pada raut wajahnya yang memang dikenal baik oleh Jeliteng. Jeliteng terus membakar api cemburu Aisyah. Yang dia inginkan adalah sekarang untuk mengetahui seberapa besar cinta yang masih tersimpan di hati kecil Aisyah. Jeliteng kini mulai berbohong hanya untuk membakar api cemburu Aisyah dengan menambah-nambahi cerita tentang Kinanti dan anaknya, serta menyembunyikan cerita suami Kinanti seakan-akan Jelitenglah suami Kinanti. Maka semakin tumpahlah kecemburuan Aisyah, semakin membara amarah, hingga Aisyah masuk kamarnya tanpa sepatah kata, berlalu begitu saja tanpa menghiraukan keberadaan paman dan abah atau Jeliteng yang sejak tadi di hadapannya. Setelah Aisyah berlalu dengan senyum kemenangan, Jeliteng tersenyum sendiri sambil bersiul tak berlagu memandang langit, membuat heran paman dan abahnya Aisyah. Mereka berdua memanglah heran kepada Aisyah yang tadinya senyum terkembang, kini masuk kamar dengan muka ditekuk, persis kayak unta cantik, tanpa salam, tanpa sepatah kata berlalu begitu saja. Gusoleh bertanya-tanya tentang apa yang diomongkan Jeliteng hingga si Aisyah begitu cemberut. Tetapi Gus Sidik malah tersenyum dan berkata, "Cah Gendeng," sambil menggenggamkan tangan diarahkan kepada Jeliteng. Jeliteng pun tersenyum sambil garuk-garuk kepala, lalu berkata lagi, "Kamu tidur di sini atau pergi?" kata Gus Sidik. Yang ditanya, Jeliteng hanya menunjukkan jari keluar rumah, tanda kalau dia ingin pergi. Tanpa mendekat, si Jeliteng pun berucap salam dan berlalu tanpa jabat tangan. Ditakutkan nanti kalau mendekat dikerjain oleh abah dan pamannya Aisyah, karena memang kedua orang itu raja jahil. Ketakutan Jeliteng adalah tidur di luar yang dingin dalam keadaan tertotok, karena mereka punya ilmu totok satu jari yang tidak bisa dilepaskan, dan hanya mereka yang bisa membukanya sendiri. Jeliteng memilih pergi ke rumah Nisa, meski sedikit jauh daripada dikerjai oleh paman dan abahnya Aisyah. "Hei setan alas, kamu mau kemana?" Tetapi Jeliteng tetap pergi sambil tertawa tak menghiraukan panggilan Gusoleh. "Besok pagi aku datang lagi," Jeliteng menjawab yang sudah tertelan gelapnya malam melangkah pergi. Keesokan harinya, Jeliteng datang lagi bersama Nisa dan Ayu dengan membawa mobil Kinanti. Mereka hanya bertiga sambil menggendong Ayu, dia masih cengar-cengir mengingat kejadian tadi malam, melarikan diri di tengah gelapnya malam. Kini dia datang membawa dua anak-anak, tak mungkin akan dikerjain oleh abah dan pamannya Aisyah. "Assalamualaikum," Jeliteng memberi salam diikuti kedua anaknya. "Waalaikumsalam," jawab Gus Sidik dan Gusoleh yang kebetulan berada di teras rumah. Nisa langsung nyelonong berjabat tangan dan mencium tangan beliau-beliau berdua. Kemudian Ayu mengikuti yang memang sudah minta turun dari gendongan Jeliteng. "Anakmu ini?" kata Gusoleh heran, yang ditanya malah garuk-garuk kepala. "Pak, mana Mama Aisyah?" nyeletuk Nisa bertanya kepada Jeliteng. "Tanya sama kakek-kakek ini, kemana Mama Aisyah?" Jeliteng menjawab. Kontan saja tawa Gus Sidik dan Gusoleh meledak. Membuat Aisyah yang memasak di dapur keluar melihat. "Aku sudah dipanggil Mbah," kata mereka berdua dan saling berpandangan. "Bocah gendeng ini memberi cucu dua," kata Gus Sidik. "Ini pasti Mama Aisyah yang cantik," kata Nisa waktu melihat Aisyah keluar. "Ai, jangan panggil Mama dong, Tante aja ya," kata Aisyah. "Mama lebih keren,"
Hihi, Nisa menjawab. Mereka pun larut dalam canda dengan hadirnya anak-anak tersebut. Nisa dan Ayu langsung akrab dengan keluarga Aisyah. Gus Sidik, Gus Soleh, dan Aisyah kagum melihat bakat luar biasa pada anak-anak yang dibawa Jeliteng dan memanggil Jeliteng dengan sebutan Papa. Dalam kesempatan itu Gus Sidik menggendong Ayu membawanya pada sebuah pohon mangga di depan pelataran. Kemudian beliau menunjukkan sesuatu di atas pohon mangga tersebut, dan Ayu pun menunjuk ke arah yang ditunjukkan oleh Gus Sidik. Tiba-tiba 2, 3, dan 5 buah mangga yang sedikit masak lepas dari tangkainya dan menyentuh tanah dengan sangat pelan, seperti diambil dan diletakkan di tanah. Lalu Nisa datang menyuruh kakek Sidik dan Ayu menyingkir dari pohon mangga. Kemudian Nisa meletakkan tangannya pada batang pohon sambil tersenyum kepada kakeknya, dan berguguranlah ranting-ranting kering yang ada di atas pohon, tanpa membuat daun atau buah mangga terjatuh dari pohonnya. Kemudian tangannya mengayunkan ke buah mangga yang di tanah seraya berkata, "Pa, tangkap!" Maka satu persatu buah mangga yang diambil Ayu melesat ke arah Jeliteng satu persatu, tanpa tangan Nisa menyentuhnya. Itu menambah kekaguman mereka-mereka yang melihat atraksi Nisa dan Ayu Cahyaningsih. Masih dengan menggendong Ayu, Gus Sidik menyuruh Aisyah memegang lengan kiri Ayu dan berkata, "Kita harus mengeluarkan pengiwo dari Ayu agar kelak tak membebani kita sebagai yang tua-tua." Maka Aisyah pun tanpa bertanya lagi, dia pegang tangan kiri Ayu serta meluruskannya. Ayu hanya diam. Gus Sidik memegangi kepala Ayu dengan lembut, seraya mulutnya komat-kamit seperti merapal doa-doa agar pengaruh buruk pada tubuh Ayu atau yang disebut dengan pengiwo dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Aisyah mengurut tangan Ayu perlahan demi perlahan hingga apa yang dia maksud keluar dari tubuh Ayu. Kemudian dalam genggamannya terdapat sesuatu, dan dia pun melepaskan pegangan tangannya menuju pelatan dekat pohon mangga sambil berjongkok menepuk tanah. Itulah tanda bahwa pengaruh buruk dalam tubuh Ayu Cahyaningsih telah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tanah oleh Aisyah. Nah, sahabat sejuta kisah ini masih ada beberapa part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.